Lalu kemudian kita membahas tentang block diagram. Ada yang klasik, ada yang modern. Ada yang kita bahas tentang Vigenère, kemudian Playfair, kemudian di modern ada simetrik, ada asimetrik. Di simetrik kita ada beberapa algoritma yang kita bahas, ada DES, AS, dan seterusnya. Lalu kemudian di sini kita ada membahas di asimetrik, RSA. Lalu kemudian kita lanjutkan ke Diffie-Hellman dan El-Gamal. Dan tentu harus dilengkapi dengan teknik-teknik yang sudah dipahami. Dan yang paling penting adalah tentang modular. Nah, ini Diffie-Hellman ini sudah kita singgung di pertemuan yang keempat tentang historisnya, kemudian penemunya tahun 1976. Lalu kemudian kita harus pahami teknik bilangan prima dan akar primitif yang sudah pernah kita gunakan untuk menghitung RSA. Lalu kemudian kita ingat-ingat lagi bahwa asimetrik ini kuncinya berbeda antara pengirim, antara yang di sender dengan yang di receive, antara public sama private itu berbeda. Kalau simetrik sama. Ini hanya blok diagram yang menyatakan hal yang sama seperti kita bahas di awal tentang public key dan private key. Ini adalah gambar penemunya, sudah pernah kita lihat juga gambar beliau-beliau ini di pertemuan yang keempat. Lalu kemudian ini juga sama sebenarnya penerapannya untuk digital signature berupa public key dan private key. Belum sampai kepada pembahasannya ini masih pengantar-pengantarnya saja. Ini juga. Nah, ini mulai disinggung tentang pengantarnya. Kalau kita lihat di sini, tetap contohnya adalah Alice dan Bob, A dan B. Dia akan mengirimkan sebuah PA. Lalu kemudian si Bob juga mengirimkan sebuah PB. Lalu kemudian ada sebuah kunci. Yang kunci ini nanti tidak di-share di channel public. Kita lihat nanti ya. Di mana nanti fungsi dari A, PB sama dengan fungsi dari B, PA. Kita lihat nanti agar lebih jelas. Nah, ini protokolnya ya. Pertama, oke, siap-siap, mulai fokus ya. Alice memilih sebuah bilangan random integer, katakanlah notasinya XA. Oke. Jadi Alice memilih sebuah bilangan integer, random, berarti bebas saja. XA. Kemudian dia akan mengirimkan kepada Bob. Bukan XA-nya yang dia kirim. Bukan XA-nya yang dia kirim. Tetapi sebuah perhitungan. Perhitungannya apa? Perhitungannya kita kasih notasi YA. Notasi YA ini sama dengan apa? Sama dengan alfa dipangkat XA. Alfa ini apa? Alfa ini nanti adalah sebuah bilangan yang dibangkitkan atau yang dipilih secara bersama oleh Alice dan Bob, disepakati. Sama seperti RSA. Kemudian modular key. Key ini apa? Key ini juga sebuah bilangan yang nanti akan memenuhi syarat sebuah bilangan prima yang disepakati dipilih oleh Alice dan Bob karena mereka menyepakati menggunakan sebuah cryptosystem. Lalu kemudian beres di Alice. Sekarang di Bob. Bob juga melakukan sebuah pemilihan bilangan yang random, bilangan integer yang random. Kita kasih notasi XB. Dia pilih secara acak saja. Lalu dia mengirimkan kepada Alice. Bukan XB yang dikirimkan kepada Alice, tapi sebuah perhitungan. YB sama dengan alfa dipangkat XB. Modular key. Dengan nilai alfa dan key itu sama dengan yang dilakukan oleh Alice. Lalu kemudian di sisi Alice, dia menghitung yang diterimanya oleh si Bob, yang diterimanya dari si Bob, YB tadi,
dia akan notasikan, dia akan hitung YB pangkat XA. XA itu apa? XA itu adalah bilangan yang dia bangkitkan sendiri, yang dia pilih secara random. Kemudian modular key. Lalu kemudian Bob ngapain? Bob juga menghitung sebuah key di mana perhitungannya adalah YA. YA apa? YA adalah yang dia terima dari Alice. Ini. Dipangkat oleh XB. XB itu apa? Bilangan random yang dia bangkitkan sendiri. Modular key. Maka nanti nilai K ini yang dihitung oleh Alice dengan K yang dihitung oleh Bob adalah sama. Sehingga dari protokol ini kita mengetahui bahwa di channel publik, maksudnya pada proses transmisi yang mungkin saja disadap, itu setiap orang, baik Alice maupun Bob, itu mengetahui beberapa notasi. Yang pertama key, tentu mereka sama-sama tahu. Alpha, itu tentu mereka sama-sama tahu. Kemudian YA. Kenapa bisa begitu? Karena YA ini dikirim oleh si Alice kepada si Bob. YB, itu keduanya juga tahu. Dan akan ditransmisikan pada channel publik yang mungkin saja disadap. Karena YB adalah sesuatu yang dikirimkan oleh si Bob kepada Alice. YB. Jadi apa yang tidak diketahui oleh salah satu adalah XA dan XB. Kenapa? Karena Alice saja yang tahu XA itu. Karena dia akan memilihnya secara random. Dan XB, hanya Bob yang tahu. Karena Bob yang memilihnya secara random. Ini protokolnya secara konsep Diffie-Hellman. Kita lihat untuk memperkuat pemahaman. Ini user A, Alice. User B, Bob. Lalu kemudian Alice akan mengenerate secara random sebuah bilangan integer XA. Nah, ini kita lihat. XA ini dia pilih secara random. Syaratnya satu, lebih kecil dari key. Lebih kecil dari key. Lalu kemudian dia menghitung YA. YA adalah alpha dipangkatkan XA. Modular key. Alpha tahu, key tahu, XA tahu. Lalu dia kirim YA ini kepada Bob. Di sisi Bob, Bob juga mengenerate sebuah bilangan integer random XB, di mana XB syaratnya lebih kecil dari key. Lalu dia juga melakukan hal yang sama, dia calculate YB, yaitu alpha pangkat XB, modular key. Lalu kemudian YB ini dikirimkan ke Alice. Dikirimkan ke Alice. Lalu masing-masing dari mereka menghitung sebuah key. Di sisi Alice, K-nya sama dengan YB yang diterima dari Bob, dipangkatkan dengan XA, bilangan yang dia bangkitkan sendiri secara random, modular key. Di sisi Bob, dia juga melakukan hal yang sama. Maka nilai K ini akan bernilai sama. Oke. Ini adalah protokol secara lengkapnya. Kita lihat global public elementnya. Dua komponen yang dibangkitkan adalah key, sebuah bilangan prima, alpha, dengan syarat alpha harus lebih kecil dari key, dan sekali lagi alpha adalah akar primitif dari key. Oke, akar primitif dari key. Sekarang saya akan mengulangi tentang akar primitif. Barangkali ada yang lupa. Kita kembali kepada slide sebelumnya. Sini. Pertemuan kelima, akar primitif.
sebuah akar primitif prima P, di mana modulo P-nya akan mengenerate semua integer dari 1 hingga P-1. Jika alfa adalah primitive root dari P, maka alfa mod P, alfa kuadrat mod P, alfa pangkat 3 mod P, dan seterusnya hingga alfa pangkat P-1 mod P are different. Kita hanya mengulangi ini ya. Kita ambil contoh sebuah bilangan prima 19 memiliki akar primitif 2, 3, 10, 13, 14, 15. Kita sudah menyinggung hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel power of integer dari modulo 19. Kenapa modulo 19? Karena pertanyaannya adalah 19. Kita bisa membuat tabel ini dengan A hingga A pangkat 18. Yaitu A pangkat P-1. A pangkat 19 kurang 1. A 18. Kemudian kita hitung seperti pertemuan kelima kemarin. Sekarang saya mau bertanya. Kenapa hasilnya dari akar primitif 19 ini disebut 2, 3, 10, 13, 14, dan 15. Kenapa yang dipilih 2, 3, 10, 13, 14, 15? Ada yang bisa bantu jawab? Saya ingat pekan lalu ada yang bertanya, yang mana yang dipilih jika dia angkanya sekian-sekian. Kalau nggak salah di kelas ini ada yang bertanya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa hasil dari akar primitif 19 itu 2, 3, 10, 13, 14, 15? 2, 3, 10. Kenapa nggak 1? Ada yang bisa bantu jawab? Saya ulangin ya. Jika alfa adalah primitive root dari P, maka alfa mod P, alfa pangkat 2 mod P, alfa pangkat 3 mod P, dan seterusnya hingga alfa pangkat P-1 mod P. Alfa pangkat 1, alfa pangkat 2, alfa pangkat 3, hingga alfa pangkat P-1. Modular 19. Itu akan are different. Ya, ada yang bisa bantu jawab? Bapak izin mau coba jawab. Siapa? Tatak Satrio. Kameranya dibuka ya? Iya Pak. Iya Pak. Jadi kalau tadi masing-masing dari setiap pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 sampai pangkat 18 angkanya beda semua ya Pak. Sedangkan yang nggak blok abu-abu itu dia ada angka yang sama. Misalkan 1. Ya. Kenapa tidak? Karena ada angka 1 lagi setelah 1 yang pertama itu Pak. Oke. Kalau 2? Juga sama Pak, di situ 2-nya cuma sendiri. Kalau 3? 3 juga beda semua angkanya Pak. Kalau 10? Beda semua juga. Kalau 13? Beda semua juga Pak. Kalau 7? 7 ada yang sama Pak. Ada banyak yang sama. Oke. Ya, terima kasih pada Tata. Benar jawabannya ya. Jadi are different. Dia tidak berulang. Tidak berulang hingga A pangkat P-1-nya. Kita lihat 2, dia akan bernilai berbeda semua. 3, dia akan bernilai berbeda semua.
4 kenapa tidak? Karena dia akan berulang pada A pangkat 10. Kenapa 7 tidak? Dia akan berulang pada A pangkat 7, A pangkat 4, A pangkat 7, A pangkat 10, A pangkat 13, dan seterusnya. Jadi akar primitifnya adalah 2, 3, 10, 13, 14, 15. Itu jawabannya. Oke, sekarang kita kembali ke slide yang akan kita bahas. Kita kembali ke slide ini. Oke, itu tadi 2. Global public element. Key dan alpha. 2 notasi. Sekarang protokol berikutnya, user A atau studi kasusnya tadi Alice, dia akan membangkitkan sebuah key yang hanya dia yang tahu, XA. XA ini syaratnya harus lebih kecil dari key. Kemudian dia menghitung sebuah public, karena XA tidak akan dia kirim, tapi yang dia kirim adalah yang public, YA. YA adalah alpha di pangkat XA, modular key. Ini akan dia kirim kepada Bob. Lalu kemudian protokol berikutnya, user B, dia akan membangkitkan sebuah bilangan random juga, XB, yang hanya dia yang tahu, dengan syarat lebih kecil dari key. Lalu dia menghitung public dari YB yang akan dia kirim kepada Alice. Alpha pangkat XB modular key. Lalu kemudian mereka berdua akan menghitung kalkulasi dari script key oleh user Alice. Dia akan hitung, yaitu YB yang dia terima dari si Bob. Dia pangkatkan dengan XA, bilangan yang hanya dia yang tahu, modular key. Lalu kemudian di B juga menghitung YA yang dia terima dari Alice, pangkat XB yang hanya dia yang tahu, modular key. Ini adalah protokol dari Diffie-Hellman. Nah, sekarang kita coba lihat jika dia N sama dengan 3. Ini ceritanya tadi jika dia 2 orang. Bagaimana jika dia 3 orang? Bagaimana dia jika 3 orang? Katakanlah ini ada Alice, ini ada Bob, ini ada Carol. Maka kemudian si Alice akan membangkitkan sebuah bilangan integer. Seperti yang tadi, dia akan bagian bilangan XA. Lalu kemudian dia akan kirim kepada Bob, bukan XA-nya, tapi yang dia kirim kepada Bob adalah YA. YA itu adalah ini. Lalu kemudian di sisi Bob, dia juga membangkitkan sebuah bilangan integer. Sebuah bilangan integer XB. Lalu kemudian dia kirim kepada Carol. Bukan XB-nya yang dia kirim, tapi YB yang dia kirim. YB itu apa? YB itu ini. Ada komponen XB-nya. Lalu kemudian Carol, dia juga membangkitkan sebuah bilangan integer, XC. Lalu dia kirim kepada Alice, bukan XC-nya yang dia kirim, tapi YC. Oke. Lalu kemudian YC itu apa? YC itu ini. Lalu kemudian Pak, izin bertanya, Pak. Yap. Siapa? Anas, Pak. Yap, silakan buka kamera. Berarti XC itu kayak Pas suaranya putus-putus. Suara bisa diulangin? XA, XB, dan XC itu plain text ya, Pak? Bukan. Bukan. Ya, halo? Jadi itu berupa apa, Pak? Bilangan integer. Di slide sebelumnya tadi 3 kali kita bahas.
dia akan membangkitkan bilangan random integer. Iya, Pak. Oke. Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu kemudian Alice, dia akan mengirimkan kepada Bob sebuah YC absent. Alice mengirimkan kepada Bob YC absent. YC absent ini apa? Karena dia ada komponen yang dia terima dari si C, yaitu berupa YC. Tapi tetap YC absent ini akan mengandung sebuah bilangan integer yang hanya dia sendiri yang tahu. Si A sendiri yang tahu. YC absent adalah YC. YC ini apa? YC ini yang dia terima dari C, dari Carol. Dipangkatkan dengan XA. XA ini apa? XA ini adalah bilangan integer yang hanya dia yang tahu. Modular key. Oke. Lalu B juga akan mengirimkan sebuah YB absent. YA absent. Di mana YA absent ini mengandung nilai YA yang dia terima dari Alice. Lalu kemudian bilangan XB random integer yang dia bangkitkan sendiri yang hanya dia yang tahu. YB, YA absent. Lalu Carol juga mengirimkan YB absent yang mengandung YB yang dia terima dari si B, Bob, kemudian dipangkatkan dengan SC, bilangan random integer yang hanya dia yang tahu. YB absent. YB absent. Lalu kemudian Alice, dia akan menghitung K. Dia akan menghitung K. K itu sama dengan YB absent. YB absent dipangkat XA. Ya. YB absent yang dia terima terakhir dari Carol dipangkatkan XA, modular key. Bob juga akan menghitung K dengan rumus atau protokol YC absent yang dia terima dari si Bob terakhir dipangkatkan dengan XB, modular key. Carol juga melakukan hal yang sama, dia akan menghitung K dari YA absent yang dia terima terakhir dari si Bob, pangkat XC, modular key. Ini jika 3 orang. Bisa dibandingkan antara 2 dan 3 tadi. Lalu kemudian kita akan lihat studi kasusnya dulu. Saya sudah buatkan sebuah contoh agar teman-teman lebih gampang memahami jika pertanyaannya adalah soal hitungan. Seperti ini tidak ada di LMS, dia akan saya share. Contoh, Alice dan Bob. Ini adalah contoh untuk 2 orang. Menyepakati pada sebuah general element. Key sama dengan 97. Dan alpha sama dengan 5. Kita lihat protokolnya, alpha harus lebih kecil dari key. Sorry, ini key ya. Alpha harus lebih kecil dari key. Lalu kemudian Alice memilih bilangan integer yang dia pilih secara random. XA 36. Lalu dia menghitung YA. YA adalah alpha dipangkat XA modular key. Alfanya berapa? Alfanya 5. XA-nya berapa? XA-nya 36. Key-nya berapa? Key-nya 97. Berarti 5 pangkat 36 modular 97. Sama dengan 50. Bagaimana cara ceritanya bisa dapat 50? Kita kembali lagi kepada perhitungan modular. Sudah saya buatkan juga. Ya, untuk membantu teman-teman, saya buatkan di Excel. Kalau perlu, nanti akan saya share. 5 pangkat 36.
Jika kita hitung di Excel menggunakan formula 5 pangkat 36, hasilnya 1,455 kali 10 pangkat 25. Modular 97. Jika kita menggunakan formula Excel, hasilnya akan num. Tanda seru, numerik tanda seru. Ya. Kebesaran. Bagaimana caranya? Jika nanti ini menjadi soal, teman-teman nanti akan bisa mengerjakannya secara manual tanpa perlu bantuan tools. Atau jika nanti teman-teman menggunakan Excel, juga ini bisa membantu untuk memecahkan masalah ini agar bisa dihitung. Kita lihat. Kita ingat kembali fast exponentiation. 36 ini adalah desimal. Kita bisa melakukan fast exponentiation dengan merubahnya menjadi binary. Ya. 36 itu binary-nya adalah 100 100. Sekarang saya mau bertanya kepada Anas. Ya, Anas bisa dibawa kamera dan jawab pertanyaan. 100 100. Ini berapa tambah berapa dalam desimal? Sehingga hasilnya 36. Jadi jawab. 100 100. Ini adalah hasil binary-nya. Ini berapa tambah berapa dalam desimal? Sehingga hasilnya 36. 18, Pak. 18. 18 apa? Kok bisa jadi 36? Kamu lihat binary-nya. Binary-nya ini. Ini berapa tambah berapa ini? Mestinya sudah biasa dan familiar sekali ya dengan binary, perhitungan konversi dari biner desimal biner ya. Ini berapa ini? Ini berapa tambah berapa sehingga hasilnya 36. Oke, yang lain bisa dibantu? Fatimah. 32 tambah 4, Pak. Pak kamera ya. 32 yang mana Fatimah? Yang paling ujung kiri 2/5. Oke, ini 2/5 yang bernilai 1 ini 2/5 32 ya. Lalu kemudian tambah 2 tambah 1 kali 2/2. Oke, tambah 4 ya, 2/2. Berarti 32 tambah 4 sama dengan 36. Makanya hasil binary-nya 100 100. Ingat, di paling kanan adalah 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5. 2/0, 1. Karena dia bobotnya 0, 0. Kemudian 2/1, 2. Karena dia bobotnya 0, 0. 2/2, 4. Karena dia bobotnya 1, maka kita gunakan 2/2 berarti 4. Lalu 2/38 enggak kita pakai, 2/4 16 tidak kita pakai, 2/5 32 kita pakai. Sudah saya jabarkan di sini. 100 100 100 100 100 2/5 2/4 2/3 dan seterusnya. Ya. Excel ini jika teman-teman terima tapi tidak mendengar penjelasan ini, saya yakin akan sulit memahaminya. Karena ini akan saya tulis berdasarkan cara berpikirnya saya. Maka teman-teman harus dengar simak penjelasannya. Oke, 2/5 hingga 2/0. 100 100. Lalu kemudian ini komponen desimalnya 32 16 8 4 2 1. Oke. Sekarang kita sudah menjabarkan si pangkat 36 ini menjadi 100 100 100 100. Sekarang yang kita gunakan kan hanya yang bernilai 1 ya. Hanya yang bernilai 1. Maka 4 ini 1 kali 4 kita gunakan. 32, maka 36. Seperti yang disampaikan Fatimah. Harusnya tidak perlu saya buat begini ya. Sudah luar kepala seperti Fatimah tadi.
Tapi untuk memudahkan, teman-teman ini saya buat nih, seperti kita belajar teknik digital lagi. 4 tambah 32, 36. Oke. Sekarang, ini kan tidak berhenti di sini. Kita kan mau memecah 5 pangkat 36 ini. Karena angkanya terlalu besar, dia tidak bisa kita hitung pakai Excel saja, formulanya tidak bisa kita hitung. Sehingga kita harus memecah ini menjadi kecil-kecil. Kita ingat ini adalah fast exponentiation. Lalu kemudian nanti yang harus kita ingat lagi adalah aritmatika dari modular. Ingat di pertemuan keempat juga. Jika mod A kali Q, jika A kali B mod Q, itu sama dengan A mod Q tambah Q mod Q, gitu ya. Ada di slide yang keempat. Perkalian, penjumlahan, pengurangan. Oke, kemudian persoalannya adalah ini nanti harus kita modularkan. 5 pangkat 4. 5 pangkat 32. Sehingga 5 pangkat 36 ini kita pecah menjadi 5 pangkat 100 dalam binary. Lalu kemudian setelah kita pecah menjadi binary, kita akan dapatkan 5 pangkat 4 karena yang kita ambil adalah komponen yang bernilai 1 saja. Modular 97. Kemudian 5 pangkat 32. Modular 97. Sehingga bisa saya jabarkan menjadi seperti ini. 5 pangkat 36 dalam desimal, modular 97. Akan sama dengan 5 pangkat 100 dalam binary, modular 97. Kemudian kita pecah 5 pangkat 2 pangkat 2. 5 pangkat 2 pangkat 2. Yang mana maksudnya yang 2 pangkat 2? Yang ini, yang bernilai bobot 1 ini. Lalu kemudian 5 pangkat 2 pangkat 5. Yang mana 5 pangkat 2 pangkat 5 adalah yang bobot 1 yang paling kiri. Yang ini. Yang ini. Modular 97. Oke. Sehingga kita tujuannya atau goalnya memecah ini agar tidak sebesar ini. Setelah ini kita bisa pecah lagi. Kita ingat operasi perkalian, penjumlahan, dan pengurangan pada modular. Kita bisa memecah 5 pangkat. 2 pangkat 2. 2, 4, saya jabarkan saja. Berarti 5 pangkat 4. Dikali 5 pangkat 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Berarti 5 pangkat 32. Modular 97. Lalu kita lihat 5 pangkat 32 itu jika kita hitung masih besar angkanya. Menggunakan Excel saja itu formulanya masih numerik, tanda seru. Maka kita harus pecah lagi nih. 5 pangkat 4, 5 pangkat 4. Tidak kita pecah. 5 pangkat 32 itu kita pecah lagi. 5 pangkat 32 akan senilai dengan 5 pangkat 16 kali 5 pangkat 16. Pangkatnya akan ditambah 16 tambah 16, 32 kan? Modular 97. Kalau kita hitung 5 pangkat 16 juga masih besar. Lalu kita pecah lagi. 5 pangkat 4, oke. Mau dijabarkan jadi 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 boleh. Atau 5 pangkat 4 saja tidak masalah. Karena 5 pangkat 4 kita hitung sudah tidak besar angkanya. Lalu kemudian 5 pangkat 16, 5 pangkat 16, ini kita pecah. 5 pangkat 16 adalah 5 pangkat 8 kali 5 pangkat 8. 5 pangkat 16 yang satu lagi adalah 5 pangkat 8 kali 5 pangkat 8. Modular 97. Teman-teman bisa pecah ini menjadi, hitung saja 5 pangkat 4, modular 97 berapa, itu bisa kita hitung. Kemudian 5 pangkat 8 modular 97 bisa kita hitung. Jadi nanti kita dapat adalah 5 pangkat 4 modular 97 hasilnya 43. Lalu 5 pangkat 8 modular 97 hasilnya 6. 5 pangkat 8 modular 97 hasilnya 6. 5 pangkat 8 modular 97 hasilnya 6. 5 pangkat 8 modular 97 hasilnya 6.
dikali saja, lalu modularkan dengan 97 lagi. Ingat operasi yang di slide 4. Dia harus dimodularkan dengan 97 lagi. Hasilnya 50. Hasil perkalian yang ini tadi adalah ini, lalu kita modularkan dengan 97. Hasilnya 50. Oke, kita kembali ke contoh ini. Hasilnya adalah 50. Lalu kemudian Alice mengirim X kepada Bob. Sorry, ini bukan X. YA. Kepada Bob. Lalu kemudian Bob juga melakukan hal yang sama. Dia bangkitkan sebuah bilangan random 58 misalkan dan menghitung YB alfa pangkat XB modular Q 5 pangkat 58 modular 97 sama dengan 44. Lalu Bob mengirim YB tersebut kepada Alice. Lalu Alice menghitung kunci simetrika yaitu YB pangkat XA modular Q. YB yang dia terima dari Bob 44 pangkat YXA. XA adalah yang dia bangkitkan sendiri 36. Modular 97. Hitung sama dengan 75. Lalu kemudian Bob juga menghitung kunci simetrik YA pangkat XB modular Q. 50 YA adalah yang dia terima dari Alice 50 pangkat XB. XB adalah yang dia bangkitkan sendiri 58 modular 97 75. Jadi Alice dan Bob memiliki kunci enkripsi simetri jadinya. Seolah-olah jadi simetris. K sama dengan 75. Padahal mereka ini sebenarnya public dan private kuncinya. Oke, ini ada contoh lain dengan logika berpikir yang sama. Hanya angka-angkanya saja berbeda. Oke. Kita lihat. Nanti bisa dilihat sendiri. Kita masih panjang yang mau kita bahas. Lalu kemudian kita kembali lagi ke bagaimana dengan 4 parties. Ya, bisa dicoba sendiri ya. Alur logikanya saja. Kalau tadi 2 sudah, 3 tadi sudah, 4. Nah, sekarang kita coba lihat man in the middle attack. Kita lihat bahwa ini bisa diserang sebetulnya. Jika ada katakanlah Dat, seorang musuh, dia menyiapkan sebuah 2 random key. Ya, dia siapkan 2 random key, XD1 dan XD2. Lalu bayangkan dia ini adalah si siapa kemarin contoh analoginya ya, musuh ya di tengah-tengah antara Alice dan Bob. Dia membangkitkan 2 bilangan sendiri, XD1 dan XD2. Lalu si Dat ini dia menghitung YD1 dan YD2. YD1 dan YD2. Kan kalau key sama alpha itu public. Kemungkinan bisa dia ketahui. Maka dari alpha dan key tadi, lalu dia bangkitkan bilangan random yang suka-sukanya dia, XD1, XD2, dia hitung YD1 dan YD2-nya. Lalu kemudian Alice mengirimkan pesan kepada Bob sebuah YA. Nah, si Dat ini mencegat YA tadi, ingat intercept di pertemuan pertama. YA ini dia terima, dia tahan, dia cegat. Lalu dia kirim kepada Bob bukan YA, tapi YD1 yang dia udah akal-akalin. Lalu kemudian Dat menghitung K2 sama dengan YA yang dia tangkap dari si Dat, dari si Alice. Lalu dia pangkatkan dengan bilangan yang dia bangkitkan secara suka-suka sendiri, random tadi. Modular key. Key ini sudah dia ketahui karena alpha dan key itu adalah di public channel. Bisa dia ketahui. Lalu kemudian Bob menghitung K1. Ya. Bob menghitung K1 dengan rumus YD1. Kenapa? Karena dia seolah-olah tadi dia kira ini adalah Alice yang ngirim. Padahal sebenarnya si Dat ini YD1 dia terima. Pangkat XB. XB adalah bilangan random yang dia bangkitkan sendiri. Modular key. Lalu Bob mengirimkan kepada Alice YB. Kemudian si Dat yang berada di tengah mencegat lagi YB tadi. Kemudian dikirimkan kepada si Alice bukan YB tapi YD2 yang dia bangkitkan sendiri. Lalu si Dat menghitung lagi. Menghitung YB yang dia terima dari Bob, yang dia cegat, pangkat XD1.
bilangan yang dia bangkitkan secara acak sendiri. Modular key. Lalu kemudian Alice menghitung K2. Alice menghitung K2, YD2 yang dia kira dia terima dari Bob, padahal yang ini dia terima dari si Dab. Dipangkatkan dengan XA. Lalu modular key. Ini adalah kemungkinan serangan yang bisa dilakukan pada Diffie-Hellman. Kita lihat di sini. Bagian alfa, kalau ini notasinya beda ya, G sama P. Ini sama dengan alfa dan Q kalau di kita tadi. Ini adalah sesuatu yang bisa diambil oleh orang karena dia di public. Karena dia public. Yang private adalah XA dan XB-nya kan. Lalu kemudian inilah di bagian ranah inilah yang dilakukan si Dab tadi. Dia tahu kedua hal ini, dia bangkitkan bilangannya sendiri, lalu dia intercept. Ya, kita tidak dalamin di bagian itu, kita masih ada hal yang mau kita lanjutkan lagi. Lalu kita singgung yang kedua, El-Gamal. Pertukaran kunci El-Gamal. Ini secara histori bisa teman-teman baca sendiri. El-Gamal dan Diffie-Hellman memiliki beberapa kesamaan antara Q dan alfanya, bilangan alfa, bilangan prima, dan akar primitif yang digunakan. Kita lihat langsung di sini saja. Ya, ini sama sebenarnya. Ini sama sebenarnya. Kita lihat di sini. Global public element. El-Gamal membangkitkan dua bilangan. Q, bilangan prima, sama. Alfa adalah harus lebih kecil dari Q. Dan alfa, primitive root dari Q. Sama ya. Lalu kemudian key generation by Alice. Dia memilih, si Alice memilih sebuah bilangan XA. XA ini syaratnya. Nah, ini ada berbeda. Harus lebih kecil dari Q kurang 1. Harus lebih kecil dari Q kurang 1. Lalu hitung YA. Hitung YA, alfa pangkat XA modular Q. Oke. Alfa pangkat Y, alfa pangkat XA modular Q. Sehingga di Alice dia memiliki kunci publik yaitu Q, alfa, dan YA. Sama sebetulnya. Lalu private key itu SA. Hanya dia yang tahu. Lalu di sisi Bob, plain text. Plain text-nya itu M. Ingat bahwa plain text yang panjang akan kita bagi-bagi menjadi beberapa blok untuk diciphertext-kan. Dan syaratnya M ini nanti harus lebih kecil dari Q. M harus lebih kecil dari Q. Lalu kemudian pilih bilangan integer K kecil. Random. Syaratnya harus lebih kecil dari Q. Lalu kemudian hitung K besar. K besar adalah YA pangkat K. YA adalah yang diterima dari Alice. Pangkat K kecil. Modular Q. Sehingga dia bisa menghitung nanti C1. C1 adalah alfa pangkat K kecil. Modular Q. Lalu hitung C2. C2 adalah K besar. K besar yang sudah kita hitung di atas. Kali M. M adalah plain text. Modular Q. Maka nanti kita akan menghasilkan, si Bob akan menghasilkan ciphertext C1, C2. C1, C2. Lalu kemudian dekripsi oleh Alice, dia akan menerima ciphertext yang dikirim oleh Bob, C1, C2. Lalu si Alice akan menghitung K besar. Bagaimana cara dia mendapatkan K besar? C1 pangkat XA. XA adalah bilangan yang dia bangkitkan sendiri. Modular Q. Lalu plain text-nya M sama dengan C2 kali K inverse. Nah, ini kita kembali mengingat-ingat tentang inverse modulo. Modular Q. Modular Q. Oke, ini adalah protokol dari El-Gamal. Nah, sekarang saya sudah bantu buatkan untuk yang El-Gamal. Untuk yang El-Gamal. Ya. Contoh, Alice dan Bob menyepakati dua general elemen, Q dan alpha. Q-nya misalkan 2357 dan alpha adalah 2.
Ingat, alfa harus lebih kecil dari P. Ya. Min 1. Ya. Nanti tambahin min 1. Lalu kemudian Alice memilih XA. Dia akan pilih secara random. 1751. Lalu dia hitung YA. YA adalah alfa pangkat XA modular Q. Alfanya 2. XA-nya 2. XA-nya 1751. Modular Q 2357. Hitung sama dengan 1185. Maka dari sini Alice memiliki public key Q 2357, alpha 2, YA 1185. Private key-nya dia memiliki XA yang dia pilih sendiri 1751. Lalu tahap yang kedua, enkripsi oleh Bob. Pilih M yang lebih kecil dari key. Misal, M yang dia pilih adalah 2035. Lalu setelah itu, Bob memilih bilangan acak K kecil, 1520. K kecil harus lebih kecil dari Q. Ingat. Lalu Bob menghitung C1. Ya, lalu Bob menghitung C1. C1 adalah alfa pangkat K kecil modular Q. 2 pangkat 1520 modular 2357 sama dengan 1430. Lalu C2. C2 K besar kali M modular Q. K besar itu tadi udah kita lihat rumus K besar, ini saya langsung gabungkan. K besar adalah YA pangkat K kecil modular Q. Kita bisa langsung gabung, ingat K kali M modular Q sama dengan K modular Q kali M modular Q ya. Maka bisa kita gabung, si K besar ini adalah YA pangkat K kecil modular Q, kemudian M modular Q. Kita gabung 1185 pangkat 1520 kali 2035 modular 2357 sama dengan 3697. Sehingga hasil ciphertextnya adalah C1,C2 1430,697. Inilah yang dikirim kepada Alice. Lalu Alice melakukan dekripsi. Dia akan menghitung K. K sama dengan C1 pangkat XA modular Q. Lalu kemudian karena nanti yang dibutuhkan adalah K inverse, maka K inverse-nya bisa dihitung C1 pangkat Q kurang 1 kurang XA modular Q. C1 1430, kemudian Q 2357 kurang 1 kurang XA. XA adalah 1751 modular 2357. Sama dengan 1430 pangkat 605 modular 2357 sama dengan 872. Lalu kemudian hitung plain text, yaitu M sama dengan C2 kali K inverse modular Q. C2-nya adalah 697, K inverse-nya kita dapat 872, modular Q 2357 sama dengan 2035. 2035. Maka dia akan mendapatkan kembali M 2035 dari si Bob tadi. Nah, ini contoh dari El Gamal. Ya, kemudian security dari Of Gamal ini untuk merecover Alice private key, musuh ini harus menghitung cukup sulit karena dia harus menghitung logaritma diskrit dari XA. Diskrit logaritma dari alfa harus dia ketahui, Q dia ketahui YA. Ya. Lalu untuk merecover dia harus menghitung diskrit logaritma juga. Nah, ini adalah security El Gamal. Ada pertanyaan sampai sini?